Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton channel Nasihat ID ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan barokah. Juga semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang kisah-kisah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in, generasi setelah sahabat. Guru-gurunya tidak perlu diragukan lagi, karena beliau merupakan murid dari para sahabat besar seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Intinya sahabat-sahabat besar hampir semua jadi gurunya. Beliau, Imam Hasan Al-Basri, lahir pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di Madinah. Lahirnya di lingkungan rumahnya Rasulullah, karena ayah dan ibunya itu maula. Maula itu sebut saja pembantu. Ibunya bernama Khairah. Beliau adalah budak dari Ummu Salamah yang dimerdekakan. Nah, istimewanya Imam Hasan Al-Basri ini pernah disusui oleh Ummu Salamah ini, yang merupakan salah satu istri Rasulullah SAW. Sedangkan ayahnya bernama Pirus, yang kemudian dikenal sebagai Abul Hasan. Awalnya beliau juga seorang budak dari Irak. Jadi ceritanya ayah dan ibunya Imam Hasan Al-Basri ini sama-sama seorang budak dari Irak yang diberikan kepada Ummu Salamah. Kemudian mereka berdua dimerdekakan, lalu dinikahkan dan dibebaskan. Oke, umur 15 tahun Imam Hasan Al-Basri pindah dari Madinah ke Basrah. Makanya nama belakang beliau menjadi Hasan Al-Basri karena tinggal di Basrah. Beliau termasuk tokoh yang nanti dikenal sangat menguasai ilmu agama. Tokoh yang dikenal ungkapan-ungkapannya banyak berpengaruh hingga hari ini. Kalau bahasa kita hari ini, word-wordnya itu luar biasa. Itu Imam Hasan Al-Basri. Oke, sekarang kisah-kisah apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran dari Imam Hasan Al-Basri? Ayo simak kisahnya hingga tuntas. Kisah yang pertama tentang Imam Hasan Al-Basri ini yaitu tentang dari pedagang mutiara menjadi sufi. Selain kesibukannya mencari ilmu pada tokoh-tokoh besar, Imam Hasan Al-Basri sebelum menjadi ulama besar, sebelum menjadi sufi, beliau adalah pedagang mutiara. Makanya beliau dikenal di antara julukannya Hasan si pedagang mutiara. Nah, kalau teman-teman membaca buku Warisan Para Aulia atau judul aslinya Tadhkiratul Aulia yang ditulis oleh Fariduddin Attor, yang terkenal sekali itu, di situ Imam Hasan Al-Basri dikisahkan suatu ketika Imam Hasan Al-Basri datang ke rumah pembelinya untuk jual beli mutiara. Kebetulan seorang perdana menteri di daerah Bizantium. Bizantium itu suatu kota di Yunani kuno. Nah, pada zaman Romawi namanya ganti Konstantinopel, dan zaman Turki Utsmani ganti Istanbul. Nah, oleh Perdana Menteri ini, Imam Hasan Al-Basri diajak jalan-jalan. Tak jauh dari rumahnya si Perdana Menteri ini ada sebuah kerajaan. Di kerajaan itu, di satu tempat ada satu tenda. Ketika Imam Hasan Al-Basri dan Perdana Menteri ini mau ke tenda itu, tiba-tiba datang ratusan pasukan merubungi tenda itu. Ngomong-ngomong apa sebentar terus pergi. Selain itu datang ulama-ulama, cendekiawan, filsuf, orang-orang pintar, ratusan juga muter-muter di tenda itu, ngomong-ngomong apa sebentar terus pergi. Kemudian
Datang juga perempuan-perempuan cantik, glowing lah kalau zaman sekarang. Muter-muter juga ngomong-ngomong apa di tenda itu, terus pergi. Tak lama lagi datang orang-orang tua, muter-muter di situ ngomong-ngomong apa, terus pergi juga. Paling akhir datang rajanya, muter-muter juga di situ, ngomong-ngomong apa, terus pergi. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini heran, itu ngapain sih orang-orang itu? Kok muter-muter semua di tenda, geruneng gak jelas, terus pergi. Nah, cerita sufi itu kan gitu, menarik kalau diceritakan. Makanya dengerin sampai akhir nih. Oke, diceritain sama Perdana Menterinya. Oh, di tenda itu, di dalamnya adalah makam putra mahkota. Jadi waktu putra mahkota ini masih muda, semua orang mencintainya. Pinter, ganteng, jagoan. Wes, pokoknya harapan pemuda-pemudi bangsa negara. Semua orang mengharapkan dia karena dia nanti yang akan mengganti raja. Tapi takdir berkata lain. Ketika di usia masih muda, tiba-tiba dia sakit. Semua dokter kerajaan tidak bisa ngatasi dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di situ yang ada tendanya. Nah, orang-orang tadi yang datang muter-muter terus bicara-bicara sebentar terus pergi, itu sebenarnya sedang semacam muhasabah bahwa manusia boleh berencana tapi keputusan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi misalnya yang pasukan tadi muter-muter di situ, yang diucapkan apa? Wahai pangeran, kalau yang melawanmu, kalau yang membuatmu sakit, membuatmu mati adalah pasukan yang bisa kami lawan, kami siap mengorbankan nyawa untuk melawanmu, untuk membelamu. Tapi yang membuatmu sakit dan meninggal adalah sesuatu yang tak mungkin kami lawan. Muter-muter terus pergi. Kalau yang datang orang-orang pinter, ulama, filsuf, dan cendekiawan itu, yang mereka ucapkan, wahai putra mahkota, kalau yang bisa menyelamatkanmu adalah ilmu, pengetahuan, kecerdasan, fisika, filsafat, kami siap melawannya. Tapi yang datang mengambil nyawamu adalah sesuatu yang tidak terlawan, bahkan oleh kepandaian kami. Kalau yang datang yang cantik-cantik, muda-muda, mereka bilang, wahai putra impian, kalau bisa kami tukar nyawamu, keberadaanmu dengan kecantikan kami, dengan keindahan kami semua siap. Tapi yang membuatmu meninggal adalah sesuatu yang tak bisa dibayar hanya dengan kecantikan. Kalau yang tua-tua itu, mereka bilang, kalau boleh ditukar, kita yang sudah tua saja yang berangkat duluan. Terserah mau ditukar berapa dari semua umur-umur kami. Tapi yang membuatmu meninggal adalah sesuatu yang tidak terlawan. Nah, terakhir yang rajanya datang, dia bilang, wahai anakku, apapun yang ada di negara ini selagi dalam kuasaku, kalau memang mungkin bisa aku tukar dengan kehidupanmu kembali, akan aku tukar. Tapi ternyata tidak bisa, tidak laku. Bahkan kerajaan dan seisinya dan aku sekalipun itu tidak laku, sia-sia dan percuma. Ketahuilah wahai Hasan, adegan ini tiap hari ada. Nah, inilah yang kemudian menyentuh seorang Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya beliau pulang. Sampai di rumahnya mengalami kesadaran luar biasa bahwa dunia ini sebenarnya tidak ada harganya. Bahkan satu negara dibandingkan satu nyawa saja tidak bisa dilawan. Dari situlah Imam Hasan Al-Basri punya pandangan atau punya konsep yang khas, yang agak negatif tentang dunia. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, dunia itu adalah janda tua bungkuk yang telah ditinggal mati berkali-kali oleh suaminya. Ya bener, jadi aneh kalau kita sampai mencintainya. Oke, nanti dari situ Imam Hasan Al-Basri sampai dikenal sebagai tokoh sufi besar awal, yang tokoh-tokoh awal itu kan disebut zuhad, ahli zuhud, atau nusak, ahli ibadah. Baik, sekarang saya akan bercerita tentang karomah Imam Hasan Al-Basri. Berbicara tentang karomah-karomahnya Imam Hasan Al-Basri tentu banyak.
Kalau di kitab Tadhkiratul Aulia itu ada beberapa. Nah, salah satu ceritanya begini. Suatu ketika ada muridnya Imam Hasan Al-Basri namanya Abu Ammar. Abu Ammar ini murid cerdas dan mudah hafal. Nah, Abu Ammar ini juga banyak muridnya. Suatu ketika waktu Abu Ammar ini ngajar santri-santrinya, ada seorang santrinya yang cantiknya luar biasa. Sampai Abu Ammar terpesona, bahkan sampai hafalannya hilang semua. Nah, bayangkan, ini pasti cantik banget. Memang mengkhawatirkan kalau punya santri yang cantik dan iman yang tipis. Jadi hati-hati yang jadi guru, ustadz dan dosen, hati-hati nih. Nah, kemudian Abu Ammar ini ngadep sama Imam Hasan Al-Basri. Guru, gak tahu apa yang menimpaku sekarang. Pikiranku kacau dak karu-karuan. Hafalan Quranku hilang. Dak bisa lagi aku ngajar sekarang. Jadi tolong didoakan guru, biar kembali lagi semuanya seperti semula. Katanya Imam Hasan Al-Basri, baik, sekarang kan musim haji, jadi kamu berangkatlah ke Mekah. Nanti di sana ada yang namanya Masjid Khaif. Nah, di sudut masjid itu ada orang tua yang selalu berzikir di situ. Nah, kamu tunggu sampai selesai. Kalau sudah, temuilah dan minta didoakan. Abu Ammar ini mengikuti perintahnya Imam Hasan Al-Basri. Dia datang ke Mekah mencari Masjid Khaif. Dan benar, di masjid itu memang ada orang tua yang selalu duduk di depan di sudut masjid berzikir. Abu Ammar tidak berani mengganggu sebagaimana pesan Imam Hasan Al-Basri. Ya, dia menunggu sampai selesai. Nah, waktu menunggu si orang tua ini berzikir, tiba-tiba datang seseorang yang pakai baju serba putih, agak bercahaya dan dirubung orang banyak. Semuanya minta salaman, termasuk orang tua yang sedang berzikir itu. Setelah semuanya salaman, bicara sebentar, terus orang yang pakai baju putih-putih tadi pergi. Nah, barulah Abu Ammar menemui orang tua tadi. Dia menceritakan keadaannya. Wahai bapak, tolong doakan saya, hafalan saya hilang semua gara-gara murid saya yang terlalu cantik. Akhirnya sama si orang tua ini didoakan. Kemudian bapak tua ini tanya, lah kamu ini siapa? Kok bisa tahu kalau aku bisa mendoakan semacam ini? Abu Ammar menjawab, saya Abu Ammar dari Basroh, muridnya Hasan Al-Basri. Terus kata orang tua ini, loh gurumu Hasan Basri loh, kok kamu malah datang padaku? Wah, ndak beres gurumu itu. Masa rahasiaku diungkap begitu saja? Sekarang rahasianya juga tak ungkap. Tadi yang datang pakai baju putih-putih itu yang disalami orang banyak, termasuk aku, itu tadi gurumu Hasan Al-Basri. Beliau biasanya memang kalau habis asar datang ke sini ngobrol sama aku. Terus kalau maghrib balik lagi ke Basroh. Bayangkan nih, padahal Basroh Mekah itu jaraknya 1514,2 km. Kalau jalan kaki bisa 348 jam. Kalau sehari ada 24 jam berarti 348 dibagi 24 sama dengan 14,5. Berarti bisa 14 hari setengah. Itu pun kalau tanpa istirahat. Jadi kata orang tua itu, kamu yang punya guru kayak Hasan Basri itu sebenarnya ndak butuh aku. Oke, nah itu salah satu karomahnya Imam Hasan Al-Basri. Antara lain itu, yang lain sebenarnya banyak. Terus ada juga kisah unik tentang Imam Hasan Al-Basri bersama Habib Al-Ajmi. Ini merupakan kisah Imam Hasan Al-Basri dengan seorang teman sufinya, namanya Habib Al-Ajmi. Jadi suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini mengunjungi seorang sufi besar, yaitu Habib Ajmi. Nah, pada waktu sholat, ya karena beliau tamu, terus tuan rumah disuruh jadi imam. Tapi begitu Habib Ajmi jadi imam, pusing ini Hasan Basri. Gimana ini, sufi jadi imam kok tajwidnya rusak, ndak karu-karuan, panjang pendeknya kacau.
pusing kepalanya, telinganya gatal. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri ini mufarokoh. Mufarokoh itu sholat sendiri. Kalau bacaannya kayak gini gak husuk sholatku, mending sholat sendiri aja deh, misah dari imam. Habib Ajmi ya ndak apa-apa, karena dia sufi besar, ya ndak mungkin sakit hati. Tapi malamnya Imam Hasan Al-Basri bermimpi dapat peringatan langsung. Hasan, jika saja engkau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan sholatmu, niscaya kamu akan memperoleh keridhoanku, dan sholatmu akan memberi manfaat yang jauh lebih besar dari seluruh sholat dalam hidupmu. Kamu mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tetapi kamu tidak melihat keikhlasan, kemurnian, dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada tajwid yang sempurna. Ya, jadi dunia sufi logikanya selalu semacam ini. Kita kan yang sering terjebak formalitas-formalitas. Padahal kita tidak tahu keutamaan itu ada di mana. Ampunan Allah itu ada di mulutnya siapa. Keridhaan Allah itu datangnya dari perilaku kita yang mana. Kita kan tidak tahu. Jadi hikmah dari kisah ini yang bisa kita petik adalah jangan merendahkan orang lain, jangan menyepelekan orang lain, jangan menjelek-jelekkan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, jangan merasa kita sudah lebih baik dari siapapun. Oke, ini pelajaran dari kisahnya Imam Hasan Al-Basri bersama Habib Al-Ajmi. Terus ada kisah juga tentang Imam Hasan Al-Basri dengan perempuan tanpa tutup kepala. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan muda sedang menyeberang jalan. Kebetulan di seberang jalan itu ada Imam Hasan Al-Basri. Perempuan yang nyeberang jalan tadi ngomong macam-macam tentang suaminya. Mungkin habis bertengkar atau gegeran sama suaminya. Nah, oleh Imam Hasan Al-Basri diingatkan, karena perempuan ini tidak pakai tutup kepala. Kalau hari ini mungkin tidak pakai jilbab lah. Kamu mau kemana? Kok sampai tidak pakai penutup kepala? Terus perempuan itu jawab, cinta kepada suami membuatku tak sadar akan lingkungan sekelilingku. Jika Tuhan tidak memberitahuku, aku tidak tahu kalau aku belum memakai tutup kepala. Saking sibuknya mikir suami, aku sampai lupa masih belum pakai tutup kepala. Oke, kalau begitu kritiknya ku terima. Namun heranku Tuhan, katanya Tuhan itu adalah pecinta Allah. Tapi Tuhan masih saja sadar dan sibuk dengan apa yang melintas di depan Tuhan. Cinta Allah seperti apa yang Tuhan miliki? Oh itu, ini yang nyindir malah yang keliru. Iya kan? Jadi, wong aku saja sibuk mikir suamiku. Mungkin suaminya nggak pulang-pulang atau apa. Sampai aku lupa belum pakai jilbab. Harusnya Tuhan yang cinta sama Allah sibuk luar biasa sama Allah. Ternyata ada perempuan lewat dak jilbaban aja sampean sudah sibuk juga. Cinta macam apa itu? Kan sindirannya begitu. Oke, itu nasihat juga buat kita, melihatnya ke diri sendiri. Jadi melalui kisah ini juga Imam Hasan Al-Basri semakin mantap untuk menyibukkan diri dengan Allah. Nah, kita juga harus begitu. Jangan terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain. Menasehati orang itu baik, tapi jangan sampai lupa untuk menasehati diri sendiri. Oke, terakhir kisah tentang Imam Hasan Al-Basri dengan seorang pemabuk. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri jalan-jalan. Tiba-tiba beliau melihat orang mabuk yang hampir mau jatuh ke dalam lumpur. Orang mabuk kalau jalan itu kan lunglai, jalannya sudah nggak benar. Nah, orang mabuk ini diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, awas ada lumpur, hati-hati kalau jalan, jangan sampai jatuh tenggelam. Tapi entah kenapa atau kerasukan apa, pemabuknya ini jawab, wahai Tuan Hasan, jika aku yang tenggelam, aku sendiri yang hilang. Tapi apabila diri Tuan yang tenggelam, maka semua pangkat dan jabatan Tuan akan ikut tenggelam.
Ini malah Imam Hasan Al-Basri yang salah lagi. Yang mengingatkan malah diingatkan. Nah, kalau orang sudah dijaga oleh Allah memang begitu. Seakan-akan selalu disetir untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi ini merupakan sindiran atau nasihat pada Imam Hasan Al-Basri. Ya untuk kita juga pastinya. Bahwa jangan tertipu oleh pangkat, jabatan, dan semua hal-hal duniawi lainnya. Kenapa? Karena dunia hanya akan memberatkan hidup kita. Kemana-mana kita bawa ya akan semakin sumpek. Jadi jangan tertipu. Maksud dari pemabuk itu kan, kalau hanya aku yang tenggelam, selesai, siapa yang kenal aku? Siapa aku? Mungkin tidak muncul juga di berita, wong aku tidak penting. Yang hilang hanya seorang pemabuk. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri yang tewas tenggelam, ada yang kehilangan guru, ada yang kehilangan mursyid, ada yang kehilangan sahabat, dunia Islam kehilangan, banyak sekali yang kehilangan. Kenapa? Jabatannya banyak, gelarnya banyak, posisinya banyak. Jadi hal-hal dunia masih banyak yang nempel. Itu diantara peringatan pada Imam Hasan Al-Basri. Siapa mengira kalau kalimat ini muncul dari seorang pemabuk. Mungkin yang mabuk juga nggak sadar ngomong apa, atau memang mulutnya dipinjam oleh Allah untuk mengingatkan Imam Hasan Al-Basri. Makanya saya bilang tadi, kita nggak tahu hikmah itu muncul dari mulut yang mana atau dari siapa. Oke, baik. Semoga dengan kisah-kisah penuh hikmah dari Imam Hasan Al-Basri ini bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Hati kita menjadi tergerak untuk selalu berbuat baik. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.